Chris, makanan lu kasih ke anak itu semua? Ya, gua pernah merasakan berada di posisi anak itu. Makanya gua nggak tega melihatnya. Jadi gitu. Jangan bang, jangan. Makanan ini buat gua. Lu nggak pantas makanan begini. Saya belum makan bang. Jangan ambil makanan saya bang. Tolong bang. Beresek lo. Pergi aja lo sana. Lo siapa? Petantang-petantang depan gua. Mau jadi jagoan lu di sini. Berikan makanannya ke anak itu. Itu punya dia. Kalau gua nggak mau kenapa? Lo mau hajar gua? Yang ada justru sebaliknya. Lo yang gua hajar. Gua nggak mau ribut di sini. Makanan itu gua kasih ke anak itu. Gua cuma minta lo balikin makanannya ke anak itu. Lo nggak ada takut-takutnya ya? Kayaknya lo pendatang baru di sini. Asal lo tahu ya, kita ini yang megang wilayah sini. Jadi jangan macam-macam sama kita. Siapapun lo berdua, lo nggak berhak ambil makanan anak itu. Ah, brengsek. Rasakan ini. Sekarang giliran lo. Jangan, jangan. Ayo kita pergi. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa om. Tapi kenapa om hajar mereka? Memangnya kenapa? Apa saya salah hajar mereka? Mereka sudah mengambil makanan kamu. Jadi saya harus beri mereka pelajaran. Tapi om, saya takut om. Kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut. Masalahnya om, mereka itu sebenarnya... Siapa sebenarnya mereka? Enggak om. Katakan saja. Siapa mereka? Enggak om. Mereka bukan siapa-siapa. Ya udah. Kalau bukan siapa-siapa, kamu nggak usah takut. Iya om. Kamu bilang kamu belum makan. Nanti saya beli lagi makanan buat kamu. Makasih om. Siapa mereka berdua, Chris? Mereka cuma dua kucing kecil. Sudah gue usir. Haha, dua kucing kecil. Dia nggak tahu kalau yang dia lawan itu singa buas. Chris, anak itu gimana? Anak ini kelaparan. Makanannya hancur sama kucing bangsat itu. Ya udah, kita belikan dia makanan yang baru. Makasih om. Hoi Thomas, teman lagi sibuk hajar preman lo malah asik makan. Kalau gue lagi makan gak bisa ditunda. Ah, makan mulu otak lo. Kakak dari mana aja? Kakak habis cari makanan buat kamu. Kamu pasti lapar kan? Ini makanan buat kamu. Kakak dapat makanan dari mana? Emang kakak punya uang? Tadi ada orang baik yang kasih kakak makanan. Dah, kamu gak usah banyak tanya. Ini, ambillah. Iya kak, Kamu kan lagi sakit, jadi kamu di sini aja sambil makan ya. tapi apa kakak juga udah makan? Kakak udah makan kok. Kakak beneran? Kalau kakak belum makan, sekarang kita makan sama-sama aja. Kakak udah makan, Hana. Ya udah, kalau gitu Hana makan ya kak. Iya, Hana. Kakak bohong, perut kakak bunyi. Pasti kakak belum makan. Bunyi apa? Nggak ada bunyi apa-apa kok. Kamu salah denger kali. Tapi Hana dengar bunyi perut. Dah, kamu gak usah pikirin kakak. Yang penting kamu bisa makan. Apalagi kamu sekarang lagi sakit. Tapi kak, Hana harus makan. Nanti kalau kelamaan gak enak. ya udah Hana makan. Padahal kita baru aja nyampe kota selatan, tapi langsung aja ada masalah. Kita semua tahu, kota selatan juga disebut kota kriminal. Dua orang tadi mungkin sebagai peringatan buat kita, agar berhati-hati ketika berada di kota ini. Lo betul, Miko. Kita harus berhati-hati ketika berada di kota selatan. Saat gua sama Thomas jadi mafia, kita berdua menghindari kota selatan. Kenapa? Di sini ada ketua mafia yang paling ditakuti. Hampir semua preman dan mafia di sini dipimpin oleh satu orang. Namun anggotanya sangat banyak dan tersebar di seluruh kota. Tapi memang kekuatan mereka berpusat di kota selatan ini. Itu berarti di kota metropol juga ada anggotanya. Itu sudah pasti. Dan bukan hanya preman dan mafia saja yang jadi anggotanya. Pemerintah kota selatan juga banyak yang jadi anggotanya. Sial, kenapa di setiap kota selalu ada kelompok kriminal seperti itu? Gua yakin, dua preman itu juga pasti anggotanya. Kalau gitu, kita jangan lengah. Apalagi Chris sudah menghajar dua preman tadi. Gua yakin mereka berdua lapor ke bosnya. Jadi di kota selatan ini ada mafia besar.
Dan bahkan pemerintah pun jadi anggotanya. Pantas saja polisi sulit menangkap mafia itu. Ya, kalau gitu kita nggak salah tempat. Saatnya kita beraksi. Kita habisi seluruh mafia selatan sampai ke akar-akarnya. Gua suka itu. Woi, kurang ajar lo semua. Gua ditinggalin di angkot sendirian. Lagian lo pakai tidur segala. Kalau mau tidur ya di rumah, jangan di angkot. Itu gua pingsan, bukan tidur. Gua nggak tahan sama bau ketek Chris. Makanya gua pingsan. Ya udah, kita udah kumpul semua. Sekarang waktunya kita cari tempat buat tinggal sementara. Iya, Miko. Bocah, gara-gara lo, muka gua bonyok. Maaf bos, saya nggak tahu kalau om itu bakal hajar bos. Gua kasih tahu sama lo semua ya. Kita berdua ini bos lo semua. Kalau lo mau selamat, lo harus nurut sama kita. Lo semua harus terus ngemis dapetin uang yang banyak buat gua. Apapun yang lo dapet dari hasil ngemis, berikan semuanya sama gua, termasuk makanan itu. Kalau lapar, nanti juga dapat jatah dari gua. Maaf bos, sudah 2 hari kita nggak dapat jatah makan dari bos. Brengsek, itu karena hasil ngemis lo sedikit. Jadi jatah buat lo semua makan, nggak kebagian. Makanya lo harus dapetin uang yang banyak kalau mau dapet jatah makan. Ngerti? Udah kak, kita nurut aja. Hana nggak mau kakak disiksa lagi. Lo dengerin tuh adik lo. Lo nggak mau kita siksa lagi kan? Iya bos. Ada apa ini ribut-ribut? Bos kesini. Kenapa bos nggak bilang kalau mau kesini? Kenapa? Kau kaget? Aku sengaja kesini tanpa beritahu kalian. Aku ingin melihat kondisi di wilayah kalian. Karena akhir-akhir ini, kau tidak menyetorkan uang padaku. Maaf bos, kondisi di wilayah kami saat ini memang lagi sepi. Jadi bocah-bocah ini sulit mendapatkan uang yang banyak dari hasil kemis. Kau jangan coba permainkan aku. Aku lihat wilayah di sini ramai. Kau berdua pasti sengaja tidak menyetorkan uang padaku. Lalu uangnya kau pakai foya-foya. Brengsek kau berdua. Enggak bos, kami nggak mungkin permainkan bos besar. Mulai besok aku tunggu uang setorannya. Kalau kau belum juga setor uangnya padaku, aku akan gantikan kau berdua. Dan kau berdua akan dikurung di dalam ruang bawah tanah selamanya. Jangan bos, jangan. Oke, besok pasti kami setorkan uangnya. Baiklah, aku pergi dulu. Aku mau pergi ke wilayah lainnya. Iya bos. Brengsek. Gara-gara kalian semua gua kena marah bos besar. Pokoknya gua nggak mau tahu. Sebagai hukuman, malam ini kalian tidak boleh tidur. Kalian semua harus tetap ngemis. Dan jangan kembali kalau belum dapat uang yang banyak. Tapi bos, kami semua mau istirahat. Kami udah seharian ngemis. Nggak boleh ada istirahat. Besok kalau gua nggak dapat uang, gua bisa dihukum. Tapi bos. Nggak ada tapi-tapi. Lo mau nurut atau gua siksa? Ya udah kak, kita nurut aja. Tapi Hana, kamu lagi sakit. Kamu butuh istirahat. Hana kuat kok. Enggak Hana, kamu harus istirahat. Bukannya cepat pergi kerja malah lo berdua ngobrol. Tapi saya mohon bos, biarkan adik saya Hana istirahat. Dia lagi sakit. Sebagai gantinya saya bakal dapetin uang yang lebih banyak. Nggak bisa. Adik lo juga harus ikut ngemis. Justru karena dia sakit, orang-orang pasti kasihan melihatnya. Dan pasti ngasih uang banyak ke adik lo itu. Saya mohon bos, saya nggak mau adik saya kenapa-napa. Biarkan dia istirahat. Sekali nggak bisa ya nggak bisa. Sudah, nggak ada waktu lagi. Kalian harus cepat pergi. Chris, lo nggak tidur? Gua belum ngantuk. Lo pasti lagi mikirin sesuatu. Iya, gua kepikiran sama anak tadi. Yang lo kasih makanan itu. Ya, gua khawatir sama keadaannya sekarang. Iya juga sih. Dia masih kecil tapi udah ngemis. Bukan hanya itu yang gua khawatirkan. Kenapa? Saat gua menghajar 2 preman itu, anak kecil itu justru kelihatan ketakutan. Tapi kenapa om hajar mereka? Memangnya kenapa? Apa saya salah hajar mereka? Mereka sudah mengambil makanan kamu. Jadi saya harus beri mereka pelajaran. Tapi om, saya takut om. Kamu tenang aja. Kamu gak usah takut. Masalahnya om, mereka itu sebenarnya... Siapa sebenarnya mereka? Enggak om. Gua khawatir 2 preman itu balas dendam sama bocah itu. Lo bener juga. Gua ingin sekali bertemu dengannya. Dan memastikan keadaannya baik-baik aja. Ya udah, besok kita cari anak itu. Sekarang kita tidur. Dan besok kita lanjutkan petualangan kita di kota selatan ini. Yang lain udah tidur semua. Udah Chris, yang lain udah tidur semua.
Lo lihat aja, rapi banget tidurnya. Kak, kepala Hana sakit. Kepala kamu sakit. Ya udah, kita istirahat aja. Tapi kak, kita nggak boleh istirahat. Kalau nggak dapat uang banyak, kita bisa disiksa lagi. Tapi kamu bilang kepala kamu sakit. Kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Hana masih kuat kok. Kita lanjut aja. Ya udah, tapi kamu kakak gendong ya. Nggak usah kak. Nggak apa-apa Hana, naiklah.